Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 156. Saya pikir, seperti kami, Anda berharap hubungan Liberty dan Hank akan baik-baik saja. Anda tahu bagaimana pasangan. Mereka mungkin bertengkar kecil sesekali, tapi itu akan berlalu. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Serenity berkata dengan dingin. Apakah kaki Han patah atau lupa jalan pulang? Mengapa kakakku harus membawanya pulang? Keluarga Brown mungkin akan bersikap keras terhadap saudara perempuannya jika Liberty pergi ke kediaman mereka untuk membawa pulang Hank. Selain itu akan menunjukkan bahwa Liberty mengakui kesalahannya. Serenity tidak akan pernah membiarkan kakaknya mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya. Hank bebas pulang ke rumah sesuka hatinya. Dia bisa tinggal di rumah orang tuanya selama dia peduli. Kakaknya bisa menikmati kedamaian dan ketenangan di rumah. Mengapa kamu menjadi sulit? Nyonya Brown menyuruh Serenity berhenti. Hank tidak akan memberikan sepeser pun kepada kakakmu untuk biaya hidup selama dia tidak tinggal di rumahnya sendiri. Kakakmu bisa lupa untuk masuk ke rumah kami jika dia bisa membiayai kehidupannya. Dengan itu, Nyonya Brown menarik putrinya untuk pergi. Akan kulihat berapa lama kamu dan kakakmu bisa bertahan. Nyonya Brown berteriak dari pintu masuk. Dengan wajah kosong, Serenity harus menahan diri menghancurkan barang-barang. Kakaknya menikah dengan tuan yang salah dan mendapat mertua terburuk di dunia. Dikatakan bahwa sebelum menikah, hendaknya perempuan mengenal baik watak laki-lakinya, serta mencari tahu apakah keluarganya adalah manusia yang baik. Serenity, kamu terlalu baik. Aku akan memukul mereka dengan sapu jika itu aku. Itu sangat menyebalkan. Saya belum pernah melihat sikap tidak tahu malu pada level ini. Mereka bisa membuat kerabat Anda kehabisan uang. Jasmine ikut berkumpul sambil mendengarkan percakapan. Saya tidak bisa menyerang mereka karena mereka tidak melakukan kekerasan. Tapi saya tidak akan kalah dalam pertengkaran. Anda hanya membuang-buang emosi pada orang-orang ini jika Anda marah. Jasmine, Anda lajang. Sebaiknya Anda membuka mata dan melihat secara menyeluruh calon pria Anda dan keluarganya sebelum menikah. Kamu akan menyesal jika menikah dengan pria yang salah. Kakaknya memberikan segalanya kepada pria yang tidak pantas. Kini, Serenity hanya bisa berharap kakaknya akan segera mengambil keputusan untuk menceraikan Hank. Hati Serenity tertuju pada saudara perempuannya dan kesulitannya. Serenity tahu Liberty sedang menghadapi perceraian dan kehancuran. Karena saudara perempuannya tidak yakin segalanya akan menguntungkannya. Ini akan menjadi perebutan hak asuh yang sengit bagi Sonny jika dia harus berpisah dari suaminya sekarang. Saya tidak akan pernah menikah dengan keluarga seperti itu. Ini sangat tidak masuk akal. Yang mereka bicarakan hanyalah sikap tunduk. Apakah mereka mencari menantu perempuan atau budak? Mereka memperlakukan kakakmu sebagai pengasuh gratis, tipe yang tidak bisa melawan ketika dihantam dan dipukul. Cih, Jasmine berkata dengan marah, Liberty harus mencari pekerjaan sekarang, sesuatu yang lebih fleksibel. Dia dapat memilih untuk bercerai setelah dia memiliki pekerjaan, penghasilan, dan sarana untuk hidup stabil. Apa gunanya menjaga pria seperti kakak iparmu? Hank adalah orang yang picik, pelit, kasar, dan selalu memikirkan istri yang patuh. Pria seperti ini harusnya segera dicampakkan. Bab 157. Aku akan bicara dengan kakakku. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia hanya akan diperlakukan seperti kotoran. Liberty akan selalu dirugikan tanpa sumber pendapatan. Bagaimana kalau kita meminta kakakmu bekerja di toko kita? Aku akan membayar gaji kakakmu. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Liberty juga bisa menjaga Sonny. Itu adalah bonus tambahan. Jasmine menaruh minat pada Liberty. Serenity menghela nafas. Kakakku tidak akan datang. Dia yakin bisnis kita tidak berjalan baik. Karena saya menjalankan bisnis online untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Faktanya, toko itu mendapat sedikit keuntungan. Namun, Liberty menolak menghasilkan uang dari Serenity. Dan tidak ada kata-kata yang dapat meyakinkan Liberty. Liberty dulu bekerja di bidang keuangan. Saya akan bertanya kepada Shaun.
Apakah Lowy Enterprises sedang merekrut karyawan saat ini? Akan sangat bagus jika Liberty masuk ke perusahaan keluarga saya. Meskipun perusahaannya tidak seperti York Corporation dan Stony Group, itu adalah sebuah perusahaan kesejahteraan untuk keluarga mereka di masa depan. Sean juga bisa menjaga Liberty. Liberty telah bekerja di bidangnya selama bertahun-tahun, jadi dia cukup berpengalaman. Serenity memikirkannya sebelum bertanya, apakah menurutmu ini akan baik-baik saja? Sudah 3 tahun sejak pekerjaan terakhirnya. Dia sudah kehilangan kontak dengan masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Jadi dia harus memulai kembali karirnya. Sean masih mempelajari seluk-beluk bisnis keluarganya. Dia mungkin tidak dalam posisi teratas untuk memberikan pekerjaan pada kakakku. Apakah kamu akan mentraktir Sean makan siang akhir pekan ini? Anda bisa bertanya padanya, apakah dia bisa membantu? Saya akan bertanya kepada paman saya. Apakah dia tidak bisa mengizinkan perekrutan tersebut? Paman Jasmine adalah bos Lowy Enterprise. Semuanya baik-baik saja. Aku akan menanyakan kakakku pada Sean. Terima kasih, Jasmine. Jangan berterima kasih padaku. Untuk apa, teman? Kakakmu adalah kakakku. Saya turut prihatin atas kesulitan yang dihadapi Liberty saat ini. Saya ingin membantunya untuk mandiri. Perempuan harus mandiri dan tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Jasmine belajar banyak dari pernikahan Liberty. Meskipun Jasmine mendapat uang di bank dan pasti akan menikah dengan kelas sosialnya sendiri, dia tidak akan hidup dalam belas kasihan suaminya. Jangan membuat dirimu stres karena hal itu. Karirnya hanya terhenti karena seorang anak dan pernikahan. Dia akan menemukan kesuksesan dan kepercayaan diri baru setelah dia keluar dari masalah ini. Tetapi Anda harus mendesak Liberty untuk melakukan it. Dia harus menjaga dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk bersikap baik jika dia tidak memperlakukan dirinya dengan benar. Jasmine selalu mengutamakan dirinya sendiri. Bahkan Serenity pun rela mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan perawatan kulit terbaik demi menjaga penampilannya. Aku akan berbicara baik dengan kakakku malam ini. Serenity yakin kakaknya juga harus mengurangi berat badannya. Liberty tinggi dan beratnya 90 pon sebelum menikah. Berat badannya sekarang 200 pon. Kakak perempuannya harus menurunkan berat badannya bukan hanya karena kecantikan luarnya, tetapi juga untuk kesehatannya sendiri. Liberty makan banyak untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Ditambah makanan ringan di antaranya. Lingkar pinggangnya membesar karena kurang olahraga juga. Serenity juga menemukan kenikmatan dalam makan. Tapi dia tetap aktif memperhatikan bentuk tubuhnya. Mungkin aku harus bicara dengan kakakku sekarang. Mengeluarkan ponselnya. Serenity hendak menelpon kakaknya ketika ponselnya berdering. Itu adalah Zachary, Tuan Yod. Bab 158. Karena kebiasaan, Zachary terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah keluarga Brown sudah pergi? Apakah mereka melakukan sesuatu yang berlebihan? Mereka tidak melakukan apapun secara berlebihan. Tetapi mereka mengatakan banyak hal buruk. Saya sangat marah hingga hampir memukuli mereka. Mereka sama konyolnya dengan saudara-saudaraku. Yang mereka lakukan hanyalah menyalahkan kakak perempuan saya dan mengatakan, itu adalah kesalahan kakak saya. Mereka ingin kakakku pergi ke tempat mereka dan meminta maaf kepada Hank dengan hadiah. Seolah-olah itu harus terjadi. Penyebutan keluarga Brown menyebabkan peningkatan tekanan darah Serenity. Sebelum dia menyadarinya, Serenity mendecakkan lidahnya di telepon dan segera menyadari betapa memalukannya perilakunya. Dia berkata, saya menjadi terlalu marah Tuan Yap. Saya harap Anda tidak keberatan dengan bahasa saya. Zachary menjawab dengan lembut, apakah kamu berbicara tegas dengan mereka? Anda harus mengusir mereka dengan sapu. Mereka berani meminta kakakmu meminta maaf saat dia menjadi korban pelecehan. Saya melawan mereka sampai kalah, dan mereka melarikan diri dari toko. Jasmine mengeluarkan sapunya, tapi kupikir aku harus menyimpannya bersama-sama karena kita adalah manusia yang beradab. Saya tidak mengusir mereka dengan sapu. Zachary tergoda untuk tertawa. Serenity bukanlah orang yang toleran,
tapi dia menahannya demi masa depan kakaknya dan sebelum kakaknya mengambil keputusan. Itu sulit bagi Serenity. Di mana kakak iparmu bekerja? Zachary bermaksud menelepon bos perusahaan itu untuk memberi peringatan ekstra pada Hank. Tentu saja, itu hanya jika dia mengenal bos perusahaan tersebut. Waltham Electronic. Ini adalah perusahaan berskala besar dengan lebih dari 3.000 karyawan, yang sebagian besar memproduksi komponen elektronik. Kakakku dan Hank bergabung dengan perusahaan setelah lulus kuliah. Kakak perempuan saya bekerja di Departemen Keuangan dan bekerja hingga menjadi direktur keuangan sebelum menikah. Dia sangat mudah tertipu dan mempercayai Hank. Dia berhenti dari pekerjaannya setelah menikah dan tinggal di rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehamilan. Kehamilannya dan waktu bersama bayinya memakan waktu 3 tahun dari karirnya. Sementara Hank menaiki tangga untuk menjadi manajer dengan sekretarisnya sendiri. Tuan Yop, apakah Anda kenal seseorang dari Waltham Electronics? Zachary menjawab, saya tidak kenal siapapun, tapi saya pernah mendengar tentang perusahaan ini. York Corporation memiliki anak perusahaan yang juga memproduksi komponen elektronik. Itu bidang yang sama dengan Waltham Electronics, sehingga akan menjadikan mereka saingan. Zachary tidak menjalankan anak perusahaan tersebut, namun direktur pelaksananya akan memiliki informasi tentang Waltham Electronics di mejanya jika dia memintanya. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Zachary membetulkan dasinya. Itu adalah dasi yang diberikan Serenity padanya. Meskipun itu adalah hadiah terima kasih atas bantuannya, Serenity membeli dasi itu dengan uangnya. Zachary akan mengenakan pakaian yang dia berikan padanya. Dia berencana membawa miniatur pohon itu ke kantor setelah makan siang agar semua orang bisa melihatnya. Mereka akan membeli kerajinan Serenity secara online tanpa dia menyebarkan beritanya. Callum telah merekomendasikan kerajinan tangan tersebut kepada semua orang sebelumnya. Jadi dia yakin kerajinan tangan tersebut akan meningkatkan lalu lintas ke bisnis online Serenity. Upaya publisitas diam-diam Zachary akan memberikan efek yang jauh lebih baik daripada upaya Callum. Saya akan menangani apa yang saya bisa. Aku baik-baik saja tanpa bantuan Anda untuk saat ini. Oh, saya ingin meminta bantuan Anda jika Anda bisa membantu. Apakah Departemen Keuangan Anda sedang membuka lowongan saat ini? Kakakku ingin melanjutkan karirnya kembali. Ini akan memberinya kepercayaan diri untuk menjalani masa depan. Setelah hening sejenak, Zachary menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf Serenity, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Departemen Keuangan berada pada kapasitas penuh sekarang. Bahkan jika York Corporation sedang merekrut, Zachary tidak akan menempatkan saudara iparnya di perusahaan tersebut. Dia akan membuka penyamarannya jika kakak iparnya bekerja di sana. Tidak apa-apa, saya hanya bertanya. Kakak perempuan saya memiliki pengalaman tersebut. Jadi saya yakin dia bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ketika dia memutuskan untuk kembali bekerja. Serenity percaya pada kemampuan kakaknya. Bab 159. Zachary mengucapkan kata-kata yang tepat untuk menghibur Serenity, meskipun dia sendiri tidak mempercayainya. Meskipun dia berada di posisi tinggi, Zachary tahu bahwa persyaratannya semakin ketat dalam hal perolahan bakat. Liberty telah kehilangan kontak dengan masyarakat selama 3 tahun, dan bahkan jika dia memiliki pengalaman, keterampilannya akan hilang. Mungkin tidak mudah bagi Liberty untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah kamu sedang bekerja? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menutup telepon. Tentu. Zachary menunggu Serenity memutuskan panggilan. Setelah percakapan dengan suaminya, Serenity menelpon kakaknya untuk merencanakan masa depannya. Serenity hanya mengakhiri panggilan ketika tiba waktunya Liberty mulai memasak. Karena baterai ponselnya hampir habis, Serenity mengeluarkan pengisi data untuk ponselnya. Menjelang sore, Zachary menelpon manajer Hotel Wilspoon untuk menyiapkan 2 set makan siang. Dia memesan beberapa hidangan tambahan untuk diantar ke toko buku dekat sekolah menengah Wilspoon. Makan siangnya untuk Serenity, mengingat Jasmine ada di toko dan gadis-gadis itu berteman. Zachary memesan untuk Jasmine juga.
Itu juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan kebaikan dari Nona Saks, sehingga dia dapat berbicara baik tentang dia di depan Serenity. Meskipun terkejut dengan instruksi Zachary, manajer tersebut tidak berani mempertanyakannya dan melakukan apa yang diperintahkan. Serenity baru saja selesai menghadapi kesibukan sore hari ketika dia menerima kiriman makan siang khusus dari suaminya. Manajer Hotel Willspoon menyetir sendiri dan mengantarkan makan siang ke toko. Saat tiba, ada siswa yang sedang mencari materi pembelajaran. Sementara Serenity sedang memegang ponselnya untuk memesan pesan antar makanan. Serenity dan Jasmine menyaksikan dengan linglung ketika manajer memasuki toko dengan keranjang di tangan. Bisakah aku bertanya, apakah Anda Nona Serenity? Manajer itu bertanya dengan sopan. Pandangannya tertuju pada Serenity. Entah kenapa, nalurinya memberitahunya bahwa gadis itu adalah Nona Serenity. Ya, benar. Dan Anda? Serenity menjawab dan bertanya kepada pria itu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai balasannya. Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia meletakkan keranjang di kasir, manajer dengan cepat merapikan area sekitarnya sebelum mengambil piring yang sudah dikemas dari keranjang untuk dipajang. Yang terakhir keluar adalah 2 piring irisan buah-buahan. Itu adalah makanan penutup gratis dari hotel. Manajer itu tidak tahu siapa Nona Serenity, tapi yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa dia adalah seseorang yang dipedulikan oleh Tuan Yok. Kalau tidak, Tuan Yok tidak akan menelponnya secara pribadi. Piring-piring buah gratis adalah buah-buahan termahal dan terbaik yang dimiliki hotel. Serenity dan Jasmine memandang pria itu dengan bingung. Mengapa ada pesan antar makanan, padahal mereka belum memesan makanan? Makanannya tampak cukup mewah dan dilengkapi dengan hidangan penutup. Yang terpenting, mereka tidak dapat mengetahui dari mana asal pengiriman tersebut, karena pengirimnya tidak mengenakan seragam berlogo apapun. Nona Seren, saya manajer Willspoon Hotel. Saya menerima telepon dari Tuan Yok belum lama ini. Dia memesan 2 set makan siang untuk dikirimkan kepada Anda. Tuan Yak telah melakukan pembayaran, jadi silakan menikmati makanan Anda. Silakan beri kami nilai bintang 5. Jika Anda merasa makanan kami sesuai dengan keinginan Anda. Oh, jadi Zachary memesan makanan untuk mereka. Mengejutkan saat mengetahui manajer hotel mengantarkan pesanan makan siang. Memiringkan kepalanya. Jasmine menatap sahabatnya dengan senyum di wajahnya dan rasa iri di matanya. Tuan Yok agak bijaksana. Dia menjadi semakin baik pada sahabatnya. Bab 160. Mungkin tidak lama lagi, Serenity dan Zachary akan menjadi pasangan sejati dan hidup bahagia selamanya. Tersadar dari pikirannya, Serenity berterima kasih kepada manajer hotel dan mengantarnya ke pintu. Dia memperhatikan ketika manajer masuk ke dalam mobil dan pergi. Sebelum bergegas ke dalam toko, karena ada 2 set makan siang. Bagian lainnya pasti untuk Jasmine. Saat Serenity kembali masuk, Jasmine sudah mencuci tangannya dan duduk di belakang mesin kasir. Saat sahabatnya mendekat, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo makan. Willspoon Hotel adalah hotel bintang 7. Kita mencoba makanan mereka di pesta makan malam terakhir kali. Saya tidak bisa berhenti memikirkan makanan lezat setelah sampai di rumah. Berkat kamu, aku akhirnya bisa merasakan kembali rasanya." Jasmine menyorongkan peralatan makan ke tangan Serenity, sambil memuji Zachary dengan gembira. "Aku tidak percaya Tuan Yok bisa begitu bijaksana. Dia membelikanmu makan siang dan mengirimkannya kepadamu. Seren, Tuan Yok memiliki banyak kualitas penebusan. Meskipun dia telah waspada dan menandatangani kontrak 6 bulan kontrak dengan Anda, dia mungkin akan melanggar perjanjian dan menjadi mitra seumur hidup dengan Anda setelah Anda berdua menghabiskan waktu bersama. Pikirkan tentang itu, Seren." Serenity tertawa terbahak-bahak. "Kamu sudah memihaknya setelah dia membelikanmu makan siang. Saya cocok dengannya. Tapi sepertinya hubungan kami tidak akan berkembang setelah ini. Saya bukanlah seseorang yang bisa dibeli dengan sekali makan. Selain itu, kamu adalah sahabatku. Tidak peduli apa yang terjadi atau keadaannya, aku akan selalu berada di sisimu. Dibandingkan dengan kakak iparmu,
Beranikah kamu mengatakan bahwa Tuan Yok bukanlah salah satu orang baik? Pasangan ini menggali lebih dalam dan mendiskusikan kualitas pria. Dulu kakak iparku sangat baik pada kakakku. Sikapnya berubah menjadi yang terburuk sejak Sonny lahir. Manusia berpikiran pelin-pelan. Serenity dan Zachary baru menikah sebulan. Jadi mereka belum terlalu akrab satu sama lain. Dia masih harus banyak belajar tentang Zachary. Mereka belum mencapai tahap untuk menampilkan diri, menunjukkan kekurangan dan kekuatan mereka satu sama lain. Menurutku Tuan Yok tidak seperti kakak iparmu. Tuan Yok itu tegas, menyendiri, dan sopan. Begitu Anda mengantongi pria seperti itu, Anda akan lupa untuk meninggalkan sisinya. Dia pasti akan memanjakanmu sampai ke bulan dan kembali lagi. Serenity menyeringai tanpa sepatah kata pun. Meskipun demikian, Serenity senang karena Zachary memberinya makan siang yang berlimpah dan lezat. Sebelum memakannya, dia mengambil foto dan mempostingnya di Facebook dengan judul "Kiriman Spesial dari Sang Suami", mengingat dia dan Zachary merahasiakan pernikahan mereka. Serenity tidak membuat postingan tersebut terlihat oleh semua teman-temannya yang tidak tahu tentang pernikahannya. Setelah makan siang, Serenity mengantar beberapa siswa yang terakhir ke toko. Sebelum menelepon Zachary, Zachary kebetulan berada di hotel Willspoon untuk makan siang bersama beberapa klien, di mana dia bisa mendiskusikan bisnis sambil makan siang. Dengan telepon masuk dari Serenity, Zachary minta maaf kepada beberapa CEO. Saya perlu menerima telepon. Jadilah tamuku, Tuan Yok. Para CEO dengan senang hati memberi isyarat agar Zachary terus maju. Setelah mencapai kesepakatan dengan Yok Corporation, suasana hati para CEO sedang dalam kondisi terbaik. Mereka menikmati beberapa gigitan dan mengobrol, sementara Zachary bangkit untuk menerima telepon di tempat lain. Salah satu CEO bertanya kepada Jas yang juga ada di sana. Pakaian Tuan Yok hari ini sepertinya bukan pakaiannya yang biasa. Mereka yang memperhatikan dengan cermat, melihat perubahan Zachary di label pakaiannya. Jas menjawab sambil tersenyum, "Tangkapan bagus, Tuan Williams. Ini memang berbeda." Seorang gadis yang dia sedikit tertarik memberinya pakaian itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.